satunya yaitu surat Al-Alaq ya, Iqra, baca ya, bacalah atau baca. Jadi memang membaca adalah kunci keberhasilan atau kunci dari kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Terutama apa yang dibaca, sesuatu yang kita awali perbuatan yang baik itu harus diawali dengan membaca bismillah. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, bismi rabbikal ladzi khalaq dengan dua ya. Iqra ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yaitu yang kedua adalah mungkin pada hari ini kita berkaitan dengan tasyakur atau syukuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini sudah akrab di telinga kita sering baca, mata kita sering melihat ayat ini. Amalkan 100% tentang ayat ini, yaitu tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang kedua tentang syukuran. Alhamdulillah sudah mendapatkan ruangan baru, kelas baru dan juga ruangan UKS ya. Tahu UKS? Tahu. Apa singkatannya? Ya, pintar lah, anak khusus pintar-pintar. Apa katanya? Unit kesehatan sekolah. Alhamdulillah, dan ibu juga sini sudah mendapatkan kemarin apa? Sertifikat atau apa, Bu? Tentang pameran itu? Penghargaan Ibu ya? Iya. Alhamdulillah itu juga sudah dapat penghargaan tentang pameran literasi. Ya, ini merupakan bagian dari pengamalan surat Al-Alaq tadi ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca ya, membaca judulnya ilmu. Tapi yang ketiga adalah berkaitan dengan pembacaan surat Yasin. Kita akan sedikit membahas masalah ayat yang terdapat dalam surat Yasin, yaitu ayat 38. Wasyamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika takbirul azizil alim. Matahari itu beredar pada porosnya, ya bergerak. Di situ banyak penafsiran. Tajri itu ada yang menafsirkan adalah berjalan, ada yang menafsirkan bergerak, ada yang menafsirkan berlari. Sesuai dengan pemahaman para ulama dapat berjalan, berlari dan bergerak, mengelilingi dunia. Dari mana awalnya dan kemana itu larinya? Matahari. Kalian tahu matahari? Sumber energi. Kalau tidak ada matahari, pasti ada sesuatu yang akan terjadi berupa negatif. Ya, di mana kan dunianya? Betul, ternyata itu matahari diam di bawah naungan aras. Ya. Setiap hari itu matahari tenggelam dan berdiam di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala, karena aras adalah makhluk yang paling besar di dunia ini. Makhluk yang diciptakan Allah yang paling besar yang namanya aras. Ya, matahari itu memohon kepada Allah, kata matahari, ya Allah, saya mohon izin, bolehkah saya untuk bersujud kepadamu? Kata Allah, silakan. Maka matahari bersujud. Setelah matahari terbenam, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah matahari bersujud dan meminta berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon izin aku kepadamu. Mau apa engkau matahari? Kata penaya naon misalnya. Ya, saya mohon izin untuk tidak terbit lagi esok hari. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau terbit lagi di sebelah timur? Karena aku sudah bosan. Aku sudah muak melihat kemaksiatan yang merajalela di muka bumi. Aku sudah tidak mau menerangi alam dunia. Kalau engkau tidak menerangi alam dunia, terjadi kiamat. Tapi silakan engkau terbit lagi di sebelah timur. Kalau kau masih melihat orang yang melaksanakan sholat, orang yang zikir kepadaku, mengingatku, maka sholat, maka terbitlah lagi matahari. Yaitu dari penafsiran surat Yasin ayat 38. Jadi matahari itu udah bosan. Ya, udah bosan melihat kemaksiatan yang merajalela di muka bumi. Nah, karena masih ada orang yang sholat, orang yang zikir kepada Allah, maka diperintahkan lagi ke matahari untuk terbit lagi di sebelah timur. Nah,
matahari itu mempunyai 360 tempat. Yang berkaitan dengan sholat tadi kemarin pernah Bapak berbicara, pernah saya berbicara ketika rapat. Ternyata matahari juga memiliki 360 tempat. 180 di musim dingin, dari mulai musim dingin, 180 dari musim panas. Dari awal musim panas dia berputar tadi. Wasyamsi tajri mustaqir ila hadzalika taqdirul azizil alim. 180 dia dari musim panas terus sampai akhir musim panas dalam satu tahun itu kan bagi dua. Ada musim panas, musim dingin. 180 lagi di musim dingin. Jadi 360 tempat. Yang berkaitan dengan tadi itu kemarin masalah sholat 360 derajat. Dalam satu tahun ada 365 hari. 360 itu adalah sesuai dengan tadi itu pergerakan matahari. 360. Limanya apa? Itu menunjukkan kepada sholat 5 waktu. Jadi dalam satu tahun itu kalau pengen matahari tetap terbit, diri karena sholat. Makanya ketika masih ada yang sholat tidak akan terjadi kiamat. Pak, pasti terjadi kiamat, terjadi ketika semuanya orang yang persiapan pembagian raport, kemudian persiapan PKG. Bu Ulpah ya, nanti diri Bu Ulpah titipkan sudah diinput ya yang dari anak dan dari teman. Karena kalau tidak salah teman-teman yang D3K itu PKG-nya harus sudah diinput kalau nggak salah. Berarti Bu Irma dengan Pak Hikmat. Kalau kita yang PNS belum. Kalau nanti tahun depan Bapak dan Ibu kenaikan tingkat itu dari SKP. Sekarang mungkin Bapak dan Ibu suka melihat berseliweran di TikTok juga banyak ya. Hanya belum ada info yang resmi. Baru kemarin Pak Andri. Nanti Pak Andri minta penjelasannya mengenai kenaikan tingkat ya nanti walaupun banyak berseliweran di TikTok ya di medsos tentang oleh GLS gerakan literasi sekolah, kita oleh GLK gerakan literasi keluarga. Ada teman saya yang mengikuti anaknya, ibunya, bapaknya satu keluarga itu mengikuti tantangan literasi. Kemudian ada tantangan literasi GLM gerakan literasi masyarakat. Misalnya seperti apa ya? Yang kombel-kombel itu kombel paket C, paket B itu mengikutinya ke dalam literasi masyarakat. Kalau Ibu tahun kemarin tidak mengikuti GLS, gerakan literasi sekolah, karena ada berbagai macam kendala. Jadi baru mengikuti perorangan. Apa masalahnya? Nanti mudah-mudahan tahun depan kita tidak mengikuti tantangan Bunita, tapi kita hidupkan literasi di sekolah kita. Ya,
10 tantangan literasi itu apa saja? Ini timelinenya di sana juga sudah Ibu print ya. Timelinenya apa saja? Pertama harus mengikuti diklat literasi selama 6 kali dalam 10 bulan secara online. Kemudian yang kedua membaca buku dan mereview. Itu buku-buku yang Ibu baca, kemudian hasil dibaca itu ada reviewnya di sebelah sana, ada lihat. Ya, itu hanya di